kasih Pak Kapolsek Purwakarta, ya sebagai Polres, rekan-rekan media, jasa Polres Asep 1, Asep 2, Pak Kadis Berita yang seperti saya katakan. Pada hari ini kita menerima rekan-rekan yang barusan saya sebutkan di atas. Sisi lain, kami akan memfasilitasi dan juga menerima masukan, keluhan dan sebagainya yang terjadi di lapangan. Untuk itu barangkali untuk mempersingkat, saya kira pimpinan daripada yang 4 tadi kita tampung aspirasi dan keinginannya yang saya kira nanti akan kami salurkan ke pimpinan bagaimana nanti. Begitu kami mohon nanti dari apakah dari perwakilan pedagang dulu, apakah silakan dulu, oke, duluan dah. Silakan Pak. Sip, saya duluan aja percobaan. Pakai asbak Pak ya. Tolong tidak asbak. Saya ini wali kota swasta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Sekda Kota Cilegon, Kang Maman. Yang saya hormati Pak Dikri, Kang Haji Muhtadi, Kang Safrudin, Kang Juhadi, dan kepada yang terhormat pula Pak Kasat, Pak Bayi Makmun, dan Pak Kapolsek, Pak Atep, Pak Gultom. Yang saya hormati kawan-kawan pers, yang saya hormati unsur TNI, yang saya hormati Kang Isbatullah Ali Buasa sebagai panglima kita, sebagai penggerak kita, sebagai pemimpin untuk melawan penindasan dan kezaliman ini. Tepuk tangan untuk Kang Isbat. Yang saya hormati korban-korban provokasi, yang saya hormati korban-korban gusuran pagar kesombongan Karang Hostil. Saya di sini sebagai Presiden Persatuan Perjuangan Masyarakat Cilegon sangat kecewa, Pak Sekda, atas posisinya wali kota dan wakil wali kota tidak duduk bersama-sama membahas tentang persoalan rakyat. Saya miris, saya kecewa ketika rakyat minta tolong, ketika rakyat minta bantuan, ketika rakyat minta solusi, tapi dia tidak hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah tidak memberikan keselamatan kepada wali kota. Bapak-bapak kepolisian dan para TNI yang saya hormati, kemarin posisinya Pak Sekda, 1 minggu yang lalu bahwa kita melakukan hearing terhadap masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas PTSD, perizinan, dan dimediasi oleh Komisi 1 DPRD Kota Cilegon. Dalam hearing tersebut berjalan 3 jam kurang lebih. Dalam hal hearing tersebut bahwa menyimpulkan Komisi 1 DPRD Kota Cilegon itu menegaskan, merekomendasi kepada eksekutif untuk menyetop pekerjaan pemagaran Karang Hostil. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara semua? Yang terjadi adalah sampai detik ini DPRD Kota Cilegon tidak dihargai sama sekali oleh eksekutif wali kota. Yang seharusnya wali kota memerintahkan kepala Satpol PP
yang juhadi untuk menyetop pekerjaan. Tapi sampai detik ini wali kota belum memerintahkan Satpol PP untuk menyetop tersebut. Maka Pak Sekda, dalam hal ini karena Satpol PP belum diperintah oleh wali kota untuk menyetop, maka rakyat habis aksinya akan menyetop pemagaran tersebut. Ini atas informasi Pak Kasat. Rakyat akan menyetop karena pemerintah abai, karena pemerintah tidak mampu. Justru wali kota memberikan statement yang tidak adil terhadap rakyat. Tiba-tiba wali kota berbicara pagar jalan tetap izin menyusul. Itu penyesatan namanya. Tidak ada yang namanya pembangunan belum ada izin itu. Menyusul itu. Enak amat. Gitu. Dan posisi itu saya meminta Pak Sekda kepada wali kota, kalau tidak segera 1 jam ini tidak memerintahkan Satpol PP untuk menyetop pagar itu, maka rakyat yang akan menyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan para korban investasi bodong Beripokas yang sebagian besar berKTP Cirebon. Yang kami muliakan korban pemagaran, mereka hanya ingin menafkahi anak istri, bukan ingin kaya. Mereka adalah rakyat bapak-bapak ini, rakyatnya wali kota, rakyatnya sekda, rakyatnya asda, rakyatnya kadis. Mereka ini harus dibela. Negara harus hadir untuk membela mereka. Sebenarnya bukan tugas saya, tugas Cangkul, Kang Juri, bukan. Yang digaji itu kalian, yang digaji itu sekda, yang digaji kepala dinas, yang digaji asda. Kita tidak digaji oleh negara. Tapi hati nurani kita ini tertentu melihat rakyat kita sendiri, rakyat Cirebon ini. Mereka berjuang sendiri, seakan-akan mereka tidak punya negara. Memalukan ini wali kota, mengaku dirinya berjuang, anak turun berjuang kayak Cirebon apa-apa, tapi kelakuannya berkhianat terhadap perjuangan kakek buyut almarhum Hati Al-Fatsawi. Dijual-jual ketika mencalonkan diri sebagai wali kota. Hari ini kami menuntut, menangis dia dalam kuburnya, melihat anak keturunannya tidak berani membela rakyat yang tertindas. Al-Fatsawi yang dibuang kemana? Karena apa? Karena membela rakyat, membela kemerdekaan, membela kebebasan. Beliau enggak hadir, sangat memalukan sekali. Saya sebagai rakyat jelas merasa malu dengan tindakan yang kurang terpuji dari luar kota. Enggak punya sikap seorang pria yang gentleman. Ketika rakyat memanggilnya, dia kabur, memalukan. Sampaikan kepada Helga Usia, kami ingin agar ada langkah yang konkret daripada wali kota Cirebon dalam hal ini. Pertama, panggil dirut PT Kratostif, saudara sindikat. Jelas pemagaran ini melanggar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. KS memakan bahu jalan yang bukan kewenangannya. Dari as jalan itu, kalau tidak salah, dihitung ke arah kanan kalau kita dari sini jalannya itu 15 meter. Kalau kita menggunakan Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang IMB, tentang bangunan, malah lebih fatal lagi. 21 meter, bukan 15 meter.
Ini jelas melanggar aturan perda, melanggar aturan undang-undang. Tapi kok kayak buta gitu loh, wali kota ini. Diam. Mohon maaf, Abang. Pak, baik, mohon maaf bicara dari bukan apa-apa. Ini bukan kepentingan saya. Saya nggak punya kios. Enggak, saya nggak punya. Enggak ada saya punya kepentingan di sini. Tapi hati kecil saya menangis melihat mereka ini tidak ada yang membela. Apa hatinya Pak Wali Kota ini terbuat dari batu? Hatinya bapak-bapak pejabat-pejabat ini dikunci sama Allah. Tidak melihat kenyataan di lapangan. Bagaimana mereka menjadi Pak yang namanya korban provokasi 3 tahun berjuang, mereka pensiunan usianya 60 tahun ke atas. 3 tahun berjuang, tidak ada pembelaan dari luar kota. Korban-korban ini pemagaran 1-2 bulan ini. Kasihan Pak. Saya mengutuk mereka. Catat ini baik-baik. Ada orang-orang di lingkaran wali kota yang menyatakan bahwa para pedagang itu adalah orang-orang luar, bukan asli pribumi. Pernyataan yang menyesatkan. Mereka ini KTP-nya semua. Tolong tunjukkan tuh KTP-nya tuh. Kalau nanti keluar. Mana KTP-nya? Keluarkan. Malas, keluarkan KTP-mu. Iya, keluar. Dilihat. Sudah keluar Pak. Digeser karena biar dilihat sama Sekda. Dilihat. Ini kita bukan main-main, bukan hoax. Maros ini orang Batak, orang Medan. Tapi KTP-nya Cirebon. Dia wajib berhukum dia bela. Walaupun dia beragama Katolik, bukan Muslim. Keadilan harus ditegakkan kepada semua warga negara, semua yang memegang KTP Cirebon ini. Dibela, tolong. Tadi permintaan kita Pak, panggil yang namanya Dirut PT Kartospil. Bukan pilihan saya dipanggil. Pilihan saya itu Dirut PT Krakatau Sarana Infrastruktur. Yang harus dipanggil itu pertama Silmikari itu yang pertama oleh wali kota. Kedua, Direktur SDM dan Umum. Yang bernama siapa? Namanya? Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat itu yang harus dipanggil, bukan Bibi, bukan Satpam. Mohon maaf. Si Sarip itu dia yang keamanan umum Satpam, dia mohon maaf. Bukan penentu kebijakan. Penentu kebijakannya dari KS, Direktur SDM itu yang harus dipanggil oleh luar kota. Segera ya, kita kasih waktu dan temponya pada wali kota Cirebon untuk memanggil dua orang itu. Segera selesaikan korban-korban provokasi. 94 miliar 500 korbannya. Mereka berkata di Cirebon kebanyakan. Yang kedua, kami minta langkah konkret. Karena dalam hal ini Pak Sekda mewakili wali kota, perintahkan hari ini juga stop pemagaran. Jelas itu melanggar. Jangan sampai ada keributan. Masyarakat bergerak sendiri, main hakim sendiri, menyetop, terjadi keributan. Jangan sampai itu terjadi. Tolong dicegah. Kasatpol PP Man siap untuk menyetop. Siap perintah. Ya, tergantung perintah ya, Pak. Tergantung wali kota dan Pak Sekda. Saya kira itu konkret permintaan kita. Yang lain saya kira sudah diwakili. Nanti dulu Bang Maros, tenang, sabar. Biar Pak Sekda yang lain-lain itu bicara dulu. Merespon pernyataan dari Ketua PPMC, Saudara Cakul, dan pernyataan dari kita. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi kaitan karena hampir bersamaan pembakaran dan sebagainya, saya akan ini mengkomunikasikan secepatnya karena saya dikasih waktu 1 jam. Kalau melihat di proses Pak Cakul dan Pak Isma, pada sistem kami izin itu sudah masuk, ya, izin pemagaran itu sudah masuk, dan
ada hitungan Pak, mohon kasar. maaf, Ya, itu masuknya kapan? Karena terakhir kita rapat di Komisi 1 ya, yang menangani tentang badan perizinan, itu jelas dinyatakan oleh saudara Luhut bahwa belum ada yang masuk perizinan itu, Pak Sekda. Mohon maaf. baik. Terima kasih. Saya lanjut ya. Kemarin Pak Isbat, mungkin itu sebagai tindak lanjut dari hearing, sehingga mereka diingatkan. Jadi mungkin itu alhamdulillah dari Pak Cakmul dan Pak Isbat kita akan mendapat PAD sekitar 6 miliar itu Pak dari pemagaran itu. Terima kasih nih. Memang dalam hal ini juga jadi pendapatan. Alhamdulillah ya. Jadi saya sih ingin hari ini pun keluar ya Pak izinnya. Jadi bisa bayar tuh. Nanti kita akan tetapkan apa tuh namanya SKRD ya. Surat ketetapan retribusi daerahnya. Jadi insya Allah. Kemudian tadi Pak Pol PP nanti ya. Nanti kita barangkali kalau bapak-bapak sudah selesai, kita akan rapat internal lah, kaitan dengan ini. Dan juga kita akan sampaikan ke pimpinan. Kemudian saya kira hampir sama ya ini. Nah ini pun akan kita komunikasikan Pak, kaitan dengan Pak Ismat tadi untuk ke direktur dan sebagainya, kaitan dengan nanti akan kita ya langkah konkretnya nanti saya informasikan ke bapak-bapak sekalian. Boleh Pak, saya respon lagi pernyataan Boleh, Bapak. Pak. Ini pasti saya yakin Bapak mendapat masukan dari Kabiro Hukum kita ya, dari Pak Agung ya, Kabiro Hukum. Mohon maaf Pak Agung ini kualitasnya nggak berbobot. Mohon maaf, saya sampaikan di publik. Dulu pernah saya menyampaikan terkait revisi Perda CCSR, nggak jelas. Yang kedua, saya sampaikan secara terbuka. Yang namanya pemagaran Pak Sekda itu jelas melanggar undang-undang bahu jalan Dan Perda. melanggar Perda. Bagaimana mungkin izin IMB-nya dikeluarkan? Mohon maaf nih Pak Sekda, sebelumnya, mohon maaf. Kami memahami Pak bahwa KS beralibi melakukan pengamanan aset itu atas rekomendasi dari BPK. Kami paham. Tapi ingat, rekomendasi dari BPK itu tidak boleh melanggar aturan yang lain, juga termasuk aturan tentang bahu jalan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Terus kemudian jelas ini melanggar. Ini jadi presiden buruk bagi penegakan hukum. Orang bebas membangun, setelah itu kemudian baru diurus izin IMB. Sekarang Bapak cek, yang namanya gedung serbaguna PT Krakatau itu tidak ada IMB-nya. Apa yang dilakukan Pemkot? Nggak ada. Harusnya didenda itu, miliaran itu. Catat ini baik-baik. Ini KS sering melanggar Pak, bukan sekali dua kali. Tolong pemerintah tegas. Boleh dia mengajukan izin, silakan. Tapi sebelum mengeluarkan izin, Pemkot harus hati-hati. Jangan kena jebakan BPK. Jelas itu melanggar. Bagaimana mungkin Pak kita bisa mengeluarkan izin pemerintah sementara pagar itu jelas melanggar undang-undang? Ini gimana logika hukumnya? Saya bukan orang hukum, mohon maaf. Tapi logika saya menyatakan Pemkot Cilegon akan melakukan kesalahan kalau sampai mengeluarkan izin IMB pemagaran. Jangan dilihat ngambil yang mohon maaf. Ini tolong dipertimbangkan dengan baik. Pak Agung yang benar cara berpikirnya. Harus benar Pak Agung. Jangan kasih masukan yang nggak jelas. Iya. Ini repot nih urusannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Makanya yang 1 jam itu saya minta koreksi ya, karena saya akan semua ini saya akan konsolidasikan dengan teman-teman dinas teknis dan sebagainya. Apalagi tadi ada masukan dari Pak Iqbal. Kenapa kita pun tidak serta-merta, pasti PTSP ada saran teknis dari Ya, instansi syarat-syaratnya, teknis, Pak. Belum dari izin. PU dan sebagainya.
itu aturan-aturan itu kayak sepadan dan sebagainya akan kita lihat. Ya. Jadi betul sepakat Pak, SKRD pun belum ada ya, kemudian. Tetapi hitung-hitungan kasarnya itu akan ada. Nanti Pak Agung silakan tadi tambahkan dari Pak Isbansyah. Apa yang disampaikan Mas Eka mengenai Pak Eka saya maksudnya Pak Isbat mungkin terkait apa yang disampaikan Pak Eka itu kan menguji memang bukan sekali kemarin itu saya rasakan ING itu sekarang PBD Pak program namanya PBD. Nah, memang disampaikan oleh PPSP PBD ini ada kemudahan dalam rangka apa yang sistemnya besar Pak. Yang disampaikan oleh Pak Luhut dalam hal ini PDSB Pak, memang berbeda dengan ING Pak. Kalau ING itu dilakukan pada saat sebelum membangun Pak. Nanti kalau pada saat PBG bukan langsung PBG Pak. PBG itu apa? Coba dijelasin. PBG itu apa? Persetujuan bangunan gedung Pak. Persetujuan bangunan gedung. bangunan gedung. Betul. Pada saat bangunan itu sudah ada Pak, itu bukan pengajuannya bukan PBG Pak, mohon izin. Yang harus dibicarakan oleh Kabiro Hukum itu, ya, nih, dengarkan baik-baik ya. Yang harus dilakukan oleh Kabiro Hukum itu adalah melanggar perdanya, gitu loh. Mohon izin, Bukan Pak. persoalan IMB dan Iya, PGB-nya. mohon izin, saya teruskan dulu Pak. Gitu Nanti loh, saya. iya kan? Nah, pada saat ini Pak, mohon izin, Oke. secara regulasi kita secara teknis sudah PBG Pak, karena sudah ada edaran dari Kemendagri. Kenapa perdanya nggak dihancurkan aja diganti? Kami Pakai proses, baru. kami sedang proses Gimana sih? pencabutan penggantian dengan PBG, gitu Pak. Tahapannya sedang dievaluasi oleh provinsi kementerian Pak. Jadi secara teknis ada perbedaan Pak antara PBG. Yang mohon izin saya teruskan terkait bangunan yang gedung sudah ada, penjelasan PDSB memang secara teknis itu dapat diajukan sertifikat layak fungsinya SLFP-nya Pak. Kalau SLFP-nya nanti keluar, baru PBG-nya keluar, gitu Pak. Mohon izin Pak. Secara teknis itu. Jadi Pak Sekda, saya menambahkan, kita membuat perda. Jelas itu usulan dari pemerintah kota disetujui oleh DPRD. Perdanya masih ada. Sampai hari ini belum dicabut. Perda nomor berapa? 5. Perda nomor 5 tahun 2012. Yang disampaikan Saudara Cakmul, ini ada jelas pelanggaran. Iya. Pertanyaannya kenapa diam bapak-bapak ini? Kenapa diam? Itu pertanyaannya. Kenapa diam? Itu yang namanya KS mengajukan izin kemarin. Karena apa? Karena ada hearing Pak, Komisi 1. Desakan dari rakyat. Desakan dari rakyat. Baru itu diurus. Masa harus dicambuk aja nih KS? Supaya taat aturan. Saya melihat Pak, mohon maaf, wali kota ini takut kepada dirut KS. Betul. Yang katanya orang hebat nih. Saya tidak takut. Siap mati berkalan tanah melawan si Rikar ini. Catat itu. Keberaniannya. Nih, di dada-dada kalian ini yang digajal oleh rakyat. Mana keberaniannya? Tegakkan aturan ini. Perda ini tegak. Jangan tukin telat baru ngamuk misalnya. Tolong ya. Camkan baik-baik. Dan saya ingin menambahi Pak Sekda, berkaitan dengan undang-undang. Sebelum undang-undang ditetapkan, itu ada kajian dan analisa hukum. Ada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, itu yang terpenting Pak. Kegiatan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel, menurut saya itu sudah berdampak lingkungan Pak. Sudah terjadi kerugian terhadap masyarakat. Khususnya wilayah Ciwandan, kebanjiran. Ada kerugian yang diterima konsekuensi oleh masyarakat. Di mana hadirnya pemerintah? Nggak ada Pak. Kalau kita tidak bergerak dan berjuang. Sekarang Krakatau Steel sudah melakukan proses permohonan, tapi dampak itu sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di sini saya meminta kepada pemerintah Kota Cilegon, jangan keluarkan izin itu dulu. Sebelum Krakatau Steel
mencarikan solusi berkaitan dengan dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Jika pemerintah Kota Cilegon mengeluarkan izin itu tanpa mempertimbangkan ini, kami sebagai rakyat akan bergerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ren, ini Pak Sekda ini bisik-bisik ke saya. Dalam hal untuk penyetopan ini tidak butuh kata 1 jam. Tak net 2 jam baru apa tak? Ya kan saya harus panggil juga Begini, dinas Pak teknis Sekda. lah kan gitu. Jadi Kita secara pakai, internal gitu. mohon maaf Pak Sekda, Ya. kita pakai common sense saja. Oke. Kita ini orang yang berpendidikan. Pak Sekda dulu kuliah di mana Pak? Mohon maaf. Ya udah, Di silakan Unpad. ya. Iya. Mohon maaf, jangan anggap rakyat itu nggak paham hukum Pak. Salah. Pak Agung, Jelas ini logika Ini kan hukumnya melabrak logika hukum. perdanya lagi di itu ya, PPG ini belum selesai ya. Jadi itu tadi Pak, kita nanti akan coba teliti Pak aspek teknisnya gitu kan. Sesuai dengan Iya perda Bapak itu. telat membahas itu. Ini terjadi udah dari 3 bulan yang lalu mereka ini. Kenapa baru bergerak Pak? Itu pertanyaannya. Karena kan Saya tidak menyalahkan Pak Sekda, Mama. Ya Saya betul, tidak nggak menyalahkan apa-apa Pak Sekda. Pak, nggak apa-apa. Saya memang Tidak, saya menyalahkan Pak nggak Sekda. masalah, Yang Pak. salah ini wali kota. Iya, Wali kota. nggak masalah. Catat itu. Kalau saya biasa, mohon maaf ya Pak, kita lebih baik cool aja, santai aja. Kan saya juga menerima bapak-bapak kan ingin ada solusi bagaimana. Saya kira santai aja. Pak Agung, coba nanti dinas PU-nya dipanggil, Palusnya dipanggil di ruang saya gitu kan. Satker Tadi Pak, ada mohon maaf, permintaan juga sebagai dari tambahan Pak Pak, Juli. Satker sudah turun didampingi Ibu Retno ya tentang aturan bahu jalan sudah tentang jalan nasional sudah, tapi Ibu Retno saya telepon nggak diangkat-angkat. Lagi pendidikan Pak di Bandung. Yang lain siapa yang mewakili? Ini kedinasan ini PU ini. Bu Retno Dinamarca. Dipanggil kalau perlu. Apa hasil dari persidak Satker PU itu jalan nasional? Itu hadir itu perwakilannya. Jangan kita ini dibuat emosi Pak. Ini bukan urusan pribadi saya, bukan. Saya bela mereka ini. Siap. Apakah nggak terketuk kita hatinya? Ya sepakat Pak Isbat. Sepakat. Saya juga di sini hadirkan untuk ada bagaimana ya caranya disaksikan Bapak Bapak. Kenapa Isbat? Pak Juli siap ya. Jadi Pak Agung nanti diselesaikan. Teman-teman itu kasih tahu. Saya mau ketemu lah dengan Pak itu. Pak Luhut dan sebagainya, kuliahnya panggil lah sekalian. PU teknisnya silakan panggil. Ya. Bu saya kita telepon kalau ini. Ada orang yang pecat bisa. Harus tegas kan. Ya, harusnya dipanggil itu orang PU itu. Kenapa nggak dipanggil? Ya panggil ya. Saya nggak butuh nih ketemu sama Agung. Siapa? Nggak penting. Kalau PWR. Bukan tupoksinya dinas PU ini. Terus tadi sekitar itu belum selesai ya yang itu kaitan izin. Tadi pasti kita nggak akan keluarkan belum itu kan. Kalau itu Pak Juli. Silakan dari bapak-bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua bapak-bapak baik dari Polri, TNI dan dari Pak Sekda untuk berkenan menjumpai kami dalam kegiatan yang mulia ini. Pak Sekda yang terhormat, kami dari Springkokas, korban dari Springkokas, ini kan bagian dari dinas koperasi Pak. Kenapa kami sampai ke sini? Karena latar belakang kami diarahkan oleh legislatif, coba Anda ke eksekutif. Karena kami sudah melakukan 2 kali hearing di legislatif, tidak ada hasilnya, kira-kira gitu. Dan kami sudah melakukan upaya secara internal di Springkokas ya. Dan hal ini para korban itu selalu berdiskusi, rapat dan lain sebagainya. Tapi sampai hampir 3 tahun ini kami tidak dapat kepastian. Yang ingin kami tegaskan dalam kesempatan ini adalah Pak Sekda,
kami mohon dari eksekutif dalam hal ini adalah Wali Kota Cilegon untuk menekan Dinas Koperasi Cilegon. Karena kami kemarin ke Jakarta dalam hal ini ke Kementerian Koperasi menanyakan tentang kekisruhan di Primkokas. Ternyata di Kementerian Koperasi itu grid dari Primkokas itu nilainya A sampai berlaku tahun 2023. Itu secara legal formal seperti itu. Tapi fakta di lapangan bahwa Primkokas ini telah melukai para korbannya, terutama yang melibat dana di korban Sijaka. Maka dalam kesempatan ini kami ingin dipertemukan mediasi untuk memanggil pengurus Primkokas dan pengawasnya Primkokas dalam hal ini Direktur SDM beserta korban untuk bertemu di dalam satu ruangan menanyakan kemana anggaran 94 M itu hilangnya, untuk dipakai apa. Itu yang pertama. Yang kedua, solusinya seperti apa penjelasan ini sehingga ada kepastian hukum, karena kami sudah tidak sabar lagi bergerak secara formal, secara internal, bahkan kami sudah mengarah kepada yuridis ke Kapolda dalam hal ini ke Reskrim ya, untuk dicari siapa sih yang melakukan tindakan pidana kalau memang di situ ada tindak pidananya. Kemudian kami juga telah ke pengadilan untuk dalam ini untuk perdatanya. Kami sudah melakukan sidang dan tidak dilanjut karena kami tidak tahu harus seperti apa. Dan terakhir kami karena dibantu oleh Alisbak, coba kita ke eksekutif, mudah-mudahan di pertemuan ini ada solusinya. Baik. Kira-kira gitu Pak Sekda. Saya dengan Pak siapa? Tahyar Pak. Pak Tahyar. Kurang lebih 500 orang korbannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan langsung ya, izin ya, pedagang. Pak Tahyar yang saya hormati, saya katakan, saya kira tadi saya sepakat nanti saya dengan koordinasikan dengan Dinas Koperasi untuk mengkomunikasikan itu dengan pihak KS. Saya kira itu supaya bagaimana Dinas Koperasi memfasilitasi, karena memang koperasi itu biasanya di RAT Pak, di setiap tahun itu ada. Dan supaya hadir ya, Pak, kan biasanya begitu. Kalau ada dan sebagainya, alhamdulillah berarti itu bagus ya. Tapi nanti materialnya nanti kan kita akan komunikasikan. Tapi satu sisi tadi masalah aspek hukum, saya kira kita tidak bisa itu. Mungkin ada yang lain. Kami hanya di administratif. Nanti bagaimana memfasilitasi keinginan Bapak, dan saya akan laporkan ke Wali Kota kaitan dengan korban yang 500 itu dan keberadaan daripada uang yang 94 miliar dimaksud. Insya Allah secepatnya kami akan koordinasikan melalui Dinas Koperasi dan kemungkinan Pak Tahyar juga nanti akan diundang. Terima kasih Pak. Sementara itu silakan Ibu dari pedagang. Dari pedagang, Pak. Pedagang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Sekda dan pemerintah yang mewakili dan juga dari pihak kepolisian dan juga para media dan yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Iwan Ridwan. Saya dari Kenceng. Terkait program pemagangan PKS ini yang memang dilakukan tanpa ada sosialisasi terhadap kami, sehingga menjadi konflik juga apa. 3 bulan yang silam mereka memberikan surat edaran dan ada sosialisasi. Bahkan kami juga sebagai rakyat kecil Pak mencoba komunikasi dengan pihak kecamatan. Beliau menyatakan kami juga hanya diberikan edaran. Di sini saya melihat ada kesewenang-wenangan dari kantor steel yang tidak melihat rakyat kecil. Artinya, apakah kekuasaan KS itu lebih besar daripada pemerintah? Karena saya melihat pemerintah ini tidak bisa memediasi, bahkan memberi solusi. Kami ini Pak, pedagang di sepanjang jalan yang seharusnya dibina, bahkan kalau perlu dibantu. Namun pada hari ini kami
tidak ada solusi. Dibinasakan hari ini. Bahkan dibinasakan. Sementara program-program pemerintah yang saya dengar ini Pak, waduh, surga. Namun tetapi kita nggak dimodali, malah dibinasakan. Terkait izin pemagaran yang sedang diajukan oleh PTKS, mohon ditinjau kembali dan dilihat dari aspek sisi sosial dan ekonominya Pak. Jangan melihat uang masuk sekian ke pemerintah. Kalau memang Bapak itu uang masuk ke pemerintah sekian, lalu saya mau dikasih makan apa Pak? Artinya begini Pak, saya itu mencari makan Pak, Pak, yang hanya 10.000 sampai 100.000. Tapi kalau Bapak mengizinkan itu, artinya surat izin PMB dan sebagainya itu, ini menandakan pemerintah tidak hadir dalam keberpihakan masyarakat. Salah satunya kami Pak, pedagang ini Pak, kita ini tidak dimodali Pak. Kita modal kolektif sendiri, bahkan kita membuat perkumpulan-perkumpulan sendiri agar menjadi tertata dan rapi. Tapi pada nyatanya selama 3 bulan kami mencoba Pak, dengan rasa-rasa mau mati Pak. Coba komunik menyurati Pak Wali Kota, sampai detik ini pun Pak Wali Kota tidak pernah terjun langsung ke permasalahan yang ada. Kami coba komunikasi dengan Ketua DPRD dan seluruh anggota, dan itu pun bahkan Ketua DPRD selaku kepanjangan daripada masyarakat kecil, terutama saya Pak, memohon kepada KS dan juga kepada Wali Kota itu tidak diindahkan. Lalu saya mengadu kemana Pak? Kan persoalannya ini negara atau pemerintah tidak hadir untuk rakyatnya. Kalau pemerintah ini tidak bisa mengatur KS atau warganya, bubarkan saja. Hal kecil bagi kami Pak ini. Kalau berbicara pemagaran ini Pak, harusnya pemerintah ini harus melihat, oh bagaimana ini kalau dilakukan pemagaran, apa aspeknya. Saya hanya mengingatkan itu aja Pak, agar izin yang dipermohonkan oleh PTKS jangan melihat sisi PAD-nya Pak, tapi lihatlah sisi kemanusiawiannya, agar kita juga bisa hidup bersinergi Pak. KS ini kalau menurut saya Pak sudah tidak berkemanusiaan, kita tidak ada sosialisasi, tiba-tiba lakukan pemagaran, mengeluarkan preman-preman. Ini negara hukum, punten gitu Pak. Polisi tolong jangan, artinya ada yang membela-bela ini itu, karena kita juga ditakut-takuti Pak oleh seseorang oknum-oknum bahwa begini. Cuman kita hanya pasrah aja memohon. Pada dasarnya itu Pak. Demikian. Terima kasih Pak Jiwan. Jadi saya mohon maaf ya, tadi yang 6 miliar itu hasil dari itu. Jadi bukan saya senang itu, tapi di atas kesulitan. Tidak sama sekali tidak begitu Pak Iwan. Jadi begini Pak Iwan, saya akan mengkomunikasikan semua ini dengan pihak KS secepatnya bersama teman-teman ini, dan sementara informasinya bahwa pedagang itu akan ditata ulang dan dipusatkan di satu tempat tertentu. Nah ini yang masih belum ada ya Pak, belum. Tapi yang jelas kita coba komunikasikan itu Pak. Barangkali ada tambahan dari teman-teman, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda, hormat Bapak Ibu yang ada di luar ini. Sekedar menambahkan Pak Sekda sedikit terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Memang Kalkosil ketika diundang oleh Pak Wali itu menyampaikan bahwa akan melakukan penataan bagi pedagang-pedagang yang
menempati area atau berdagang di lahan kecil itu kan tidak terlalu lambat, artinya dipusatkan. Kalau lokasinya sudah ditetapkan itu ada 3, tapi 2 dulu yang akan dipakai itu di 33 di Kenceng. Itu akan lama penataan Pak. Concernnya Pak Wali pada saat itu menyampaikan kepada kepada direksi PT Kalapa Steel itu bahwa keberadaan para pedagang itu menjadi hal yang paling utama untuk kita perhatikan, dan PT Kalapa Steel menjawab bahwa kami akan pusatkan, kami akan datang, kami akan datang ulang dulu berapa orang di situ dengan didampingi oleh dinas perindak kan gitu. Jadi nanti dinas perindak dengan Kalapa Steel akan turun untuk mendata kembali ada berapa sih jumlahnya, termasuk Pak Iwan itu saya juga belum tahu di lokasinya di mana kan, mungkin saya belum tahu ya Pak Iwan. Nah itu termasuk teman-teman Pak Iwan dan semuanya itu nanti akan masuk dalam data kami untuk tidak terjadi. Halo, duduk dulu Pak. Duduk. Yang PU mana PU? Itu Pak Iwan ya. Insya Allah kalau informasi disampaikan oleh janjinya Kalapa Steel kepada Pak Wali pada saat dipanggil oleh Pak Wali pertama itu menyatakan bahwa sudah kami akan peduli terhadap para pedagang Pak, insya Allah gitu. Nah kita tunggu aja ya janjinya teman-teman dari Kalapa Steel. Karena itu janji itu seharusnya langsung dari Pak Wali disaksikan juga oleh kita semua gitu. Makanya saya berani menyampaikan ini adalah apa yang saya dengar dari mulut mereka sendiri. Itu yang pemusatan ya Pak Iwan. Jadi nanti dalam waktu dekat nih mungkin mulai nanti saya ngobrol dengan dari Solidar Pak. Ya. Di apa Pak? Tertulis. Oh siap. Nggak apa-apa Pak. Nanti saya akan Pak Dekat tadi ada permintaan Pak Iwan janjinya dari Kalapa Steel untuk dibuat tertulis ya gitu ya. Diadakan kepada pedagang barang gitu ya. Saya kira gitu Pak. Saya kira sudah disampaikan. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dikri. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan Maros. Ya, salam damai sejahtera buat kita semua. Yang terhormat semua bapak-bapak penyelenggara negara yang dipercayakan oleh rakyat sebagai perpanjangan tangan pusat menjadi kepala pemerintahan di Kota Madia. Jadi sekarang yang terdampak jalur dari Simpang sampai Jublin, pemagaran itu memang telah terlaksana. Dan program negara, kalau saya lihat sekilas, memang penataan tata kota itu juga harus ada. Dan saya sebagai warga, kebetulan yang masuk di areal yang menjadi administratif Purwakarta. Jadi pas perbatasan Krenceng, jembatan itu gorong-gorong sampai ke Attauba ini. Jadi di depan ada sini apa itu udah mandiri lah berebukan. Jadi posisinya saya itu di lokasi yang udah digusur.